Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajmain. A'udzu billahi samii'in 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab 21. Bapak Ibu, keluarga besar Yayasan Insan Utama yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah, izinkan saya pada waktu sekarang ini melanjutkan pembicaraan kita yang pertama dalam usaha-usaha kita tetap menyambungkan hati, mengikatkan hati kita, mensolidkan tim-tim kita, dan saling mengingatkan di antara kita. Terakhir saya bicara via suara juga kepada panjenengan. Kita bicara tentang kerja bersama, bertahap, dan bertahan. Dan sekarang izinkan saya untuk mengingatkan dan berbicara kepada kita semua tentang profesional tumbuh dan berkembang. Dan kemungkinan karena keterbatasan waktu, izinkan saya untuk sekarang ini mungkin hanya membahas tentang profesional. Dan insya Allah lain waktu kita akan bicara tentang tumbuh dan berkembang. Insya Allah. Bapak Ibu, keluarga besar Yayasan Insan Utama yang saya banggakan, yang saya hormati, kita selama ini sudah sering mungkin berbicara tentang profesional. Dan ternyata profesional itu bisa jadi di antara kita sudah benar tapi belum tepat, atau sudah tepat tapi belum benar, atau benar-benar tidak benar, atau tepatnya tidak benar, atau benarnya tidak tepat. Dan insya Allah kebenaran dan ketidaktepatan tentu saja pada ruang dan waktu. Tapi terlepas daripada itu, izinkan saya sedikit bicara tentang profesional apa yang saya pahami. Yang pertama, saya meyakini profesional itu tidak bisa tidak, dia harus lahir dari kacamata kita melihat tentang kerja, tentang amal, bahkan tentang kehadiran kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tujuan penciptaan kita adalah beribadah kepadanya. Maka profesional yang kita maksud adalah pengejawantahan dari tugas kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerja kita itu karena Allah. Lalu kita bekerja itu berhenti tidak berhenti, berlanjut atau tidak lanjut, dikembangkan atau dikecilkan, itu karena Allah. Maka juga bagi orang-orang yang memiliki kemampuan lalu dia tidak mengembangkan, hati kecilnya akan mengatakan saya tidak mensyukuri ilmu dan kemampuan yang saya miliki. Atau orang-orang yang memiliki kemampuan yang lemah, dia akan mengatakan targetnya itu sampai 10. Saya hanya baru sampai 4. Maka untuk mengajar 6 lagi, apa yang saya lakukan? Belajar, bertanya, dan kepingin banyak tahu. Sehingga targetnya sampai. Itu karena Allah. Orang-orang yang karena Allah, itu untuk pengembangan, untuk penyempurnaan. Dia akan katakan harus dilakukan selama memang ada kemungkinan dan kesempatan. Karena Allah. Jadi profesional kita maksud adalah karena Allah. Karena Allah lah kita bekerja. Evaluasi Allah lah yang kita inginkan. Nilai-nilai Allah yang ingin kita tumbuhkan. Bahkan ketika ada keputusan-keputusan lain di luar nilai-nilai ini, kita akan berusaha mengembalikan kepadanya. Bukan saja karena pemimpin kita bekerja, walaupun kita bekerja dievaluasi oleh pimpinan kita, tapi lebih daripada itu, karena Allah kita bekerja. Sederhananya, ikhlas. Pastikan niatnya bagus. Lalu kalau niatnya sudah bagus, insya Allah, kalau cara itu mengikuti. Yang kedua, yang tidak bisa tidak juga harus dalam profesional itu kita pahami, minimal sebagaimana Rasulullah sudah mengaplikasikan kerja-kerja beliau. Kita tahu dan kita sudah memahaminya, minimal Rasulullah memiliki ada 4 sifat dalam amaliyah, dalam pelaksanaan kerja-kerja beliau. Apa dia? Kita sudah hafal. Yang pertama adalah Rasulullah memiliki sifat sidik. Yang kedua, beliau memiliki sifat
amanah. Yang ketiga, beliau memiliki sifat tablik. Yang keempat, beliau memiliki sifat fatonah. Bapak Ibu, keluarga besar Yayasan Insan Utama yang saya hormati, saya banggakan. Maka sifat-sifat ini harusnya juga aplikasi, harus jalan, harus wujud, harus dijiwantahkan dalam kerja-kerja profesional kita. Maka yang pertama, kita itu benar dalam mengerjakan sesuai dengan target, bahkan juga benar kita untuk mengembangkannya. Jadi kalau ada target kerja kita itu sebenarnya sangat rendah, dengan sendirinya kita mengatakan ini harus ditambahkan targetnya. Tapi pada waktu tertentu, ketika kita mengatakan, oh ini targetnya sudah cukup, cuman caranya nggak begini, kita harus benar-benar membenarkannya. Maka yang kita inginkan nanti adalah terbangunnya sistem. Maka setelah nanti kalau tidak lagi kita yang mengampu job itu, yang lain tinggal melanjutkan dan mengembangkan. Jadi membenarkan pekerjaan itu dari sisi membenarkan tujuannya dan membenarkan caranya. Membenarkan dalam membetulkannya dan membenarkan dalam mengatakan tidak betulnya. Ya, jadi benar. Kerjaannya benar. So, kenapa? Kalau hanya benar dari caranya, itu akan berbeda pemahaman kalau bukan karena Allah. Mohon maaf, maling itu akan benar dinilai oleh pemimpin maling, tapi tidak akan pernah benar dalam kacamata Allah. Okay? Para pengemis akan benar dinilai oleh para pengelola para pengemis, tapi dia tidak akan pernah benar dalam kacamata. Rasulullah mengatakan, yang baik bagi kita itu adalah tangan di atas. Jadi ini pekerjaannya benar nih, caranya. Jadi mohon maaf, seorang pemimpin perampok begitu mengatakan kamu harus masuk lewat sini. Nanti yang kamu nomor 2 memperhatikan orang, yang ketiga melihat suasana. Ini kerja benar nih, tekniknya benar. Tapi pekerjaan sudah gak benar. Sebagaimana juga kita bekerja benar, membuat anak-anak kita soleh dan soleha, maka kelas 1 begini, kelas 2 begini, kelas 3 begini, berlanjut. Jadi benar dari tujuan, juga benar dari cara pelaksanaan. Maka juga benar dari evaluasinya nanti kita mengatakan, oh ini kelas 1 sebaiknya nggak sampai target ini. Harusnya targetnya ditambahkan. Sehingga nanti kelas 2 tinggal sampai di sini melanjutkan. Maka nanti kalau kita mentargetkan 30 juz, di kelas 3 SMA mungkin dia sudah tuntas, jelas. Dan juga benar dari sistem evaluasinya. Jadi para personal, para SDM yang pengelola amanah itu juga benar dalam evaluasinya. Dia mengatakan, kayaknya kelas 1 itu belum saatnya begini deh. Itu di saatnya kelas 4 saja. Saya lebih merasa itu kelas 4. Itu. Jadi benar dalam melihat ini benar-benar kita tujukan kepada pencapaian yang benar. Yang kedua, kita harus jujur. Kita harus bisa menampakkan orang-orang yang bisa dipercaya di lini kerja kita. Apa yang membuat orang bisa percaya kepada kita? Karena kita memang pantas ada di tempat itu. Kita bisa mengatakan ini salah, ini benar, ini lanjut, ini tidak lanjut, ini ditambahkan, ini dikurangkan. Ini laporannya tidak saja nilainya, tapi ada laporan tentang bagaimana proses itu. Ya, maka kalau bicara tentang kebohongan itu nggak level lah, saya yakin kita semua sudah tidak akan berpikir tentang kebohongan. Saya maksud di sini adalah profesional kita adalah menjadikan kita benar-benar bisa dipercaya di job itu, karena job itu akan tumbuh berkembang begitu. Bukan lagi kita bicara, oh dia itu nanti kalau diamanahkan nanti malah tidak hanya bohong ya, ngakali gitu. Jangan sampai berpikir begitu. Jadi kita nggak ngakali, itu nggak level kita lagi lah. Jadi kita yakin, kita percaya dan kita bisa dipercaya untuk mengelola amanah ini, karena kita akan bisa mengembangkan, mengevaluasinya dan berikan masukan atas job-job ini, sehingga job ini akan terus menjadi job yang benar tumbuh dan berkembang dalam sampai tujuan kita melayani umat dan masyarakat. Yang ketiga, tablik. Nah,
Tablik ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting. Ketika kita mengambil amanah, kita mendapatkan job, dan kita yang paling banyak pengalaman atas hal itu. Maka ketika evaluasi, seharusnya setiap kita pemegang job itu menyampaikan di forum evaluasi tentang plus minus yang sudah kita kerjakan. Kita sampaikan kurangnya apa, lebihnya apa, kesempatannya apa, kemungkinannya apa, peluangnya apa, tantangannya apa. Sampaikan semua. Sehingga nanti saya katakan ketika kita tidak mengambil, tidak memiliki, tidak diamanahi lagi atas job itu, orang lain setelah kita itu bisa melanjutkan. Ini yang saya katakan tujuan kita itu adalah pengembangan dan penguatan sistem. Nah, kita sampaikan. Bahkan kita bisa sampaikan juga, ini kayaknya targetnya nggak masuk. Ini targetnya kayak sepertinya nggak tepat. Kita sampaikan. Maka juga tidak saja pada posisi apa yang sudah kita lakukan positif lalu kita istiqomah. Tidak hanya itu saja. Tidak hanya sampai di situ. Bahkan kita mengatakan ini harus dikembangkan. Atau ini harus ditepat dan dipatutkan. Begitu. Ini disampaikan. Maka setelah ini kita miliki oleh pribadi kita, oleh tim kita, maka sistem kerja ini harusnya menjadi milik semua orang. Kita boleh tablikan untuk mencapai anak sampai 2 juz, cara kerjanya begini. Maka kita senang hati nanti itu akan diduplikasi oleh banyak lembaga lain. Karena kenapa? Tujuan kita mendidik kan bukan kudu kita yang mendidik, tapi yang dididik itu sampai kepada tujuan pendidikan. Maka lembaga manapun yang akan mencontoh cara kerja kita yang baik, itu kita senang-senang saja. Ini tablik. Kita menyampaikan yang benar itu sehingga kebenaran itu menjadi milik semua orang dari sisi perencanaan, dari sisi pengerjaan, dari sisi evaluasi. Sehingga target kita ini akhirnya tidak hanya tim kita yang mengerjakannya, banyak tim-tim lain mengerjakannya. Kita kan bangga dan senang. Berbahagialah orang ketika dia bekerja, pekerjaan diduplikasi oleh banyak lembaga, lalu tujuannya sampai. Yang kalau hanya tangan dia yang mengerjakan, paling sampainya hanya berapa orang, tapi banyak lembaga yang mengerjakan, lalu banyak orang-orang yang ditargetkan sampai kepada tujuan pembelajaran. Inilah tablik. Evaluasi, disampaikan, lalu dikembangkan, bahkan ditebarkan kepada orang. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada manusia. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Yang keempat adalah fatona. Bapak Ibu, kalau kita kerja profesional itu tidak saja dia sampai kepada target, tapi juga dia harus melihat efektivitas dan efisien. Kerja cerdas, kerja lekas, kerja tuntas harus menjadi bagian dari kerja profesional kita. Maka kepada kita semua, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, itu tidak monoton kepada apa yang sudah kita inginkan atau kita rencanakan. Kalau ada kreasi, sampaikan kepada tim, kita begini kayaknya. Kembali kepada tim. Tapi kalau nggak disepakati, kerja dulu aja. Nanti ketika evaluasi akhir, kita sampaikan lagi. Dan juga tidak saja kesampaian target orang-orang cerdas itu, dia akan memiliki catatan ke setiap pekerjaannya. Kemarin kita begini, kemarin kita begini. Jadi evaluasi. Maka nanti untuk periode selanjutnya pengerjaan yang sama itu mendapatkan penambahan informasi, penambahan kekayaan pemahaman. Sehingga bisa jadi pada waktu periode pertama kita membutuhkan waktu sampai 1 tahun mungkin atas sebuah target pekerjaan. Di periode kedua bisa hanya mungkin 6 bulan. Karena sudah pengalaman. Inilah orang-orang yang cerdas itu. Kecerdasannya itu melahirkan efisien dan efektivitas. Bapak Ibu yang saya hormati. Maka saya berharap 5 dasar ini yang saya katakan niatnya, tujuannya. Yang kedua, kita bekerja itu dengan benar. Yang ketiga, kita bekerja dengan amanah. Yang keempat, kita bekerja dengan tabligh. Yang kelima, kita bekerja dengan fatona, kecerdasan. Ini menjadi bagian kerja-kerja profesional kita di yayasan. Maka saya yakin kalau ini kita kembangkan, kita tumbuhkan, kita
kita tumbuh kembangkan menjadi kerja-kerja kolektif kita, insya Allah. Siapapun nanti yang akan megang job, dia akan menjadi bagian dari sistem, lalu dia sistemnya semuanya bekerja kreatif dan memunculkan ide-ide baru, maka yayasan ini, tujuan kita melayani umat itu akan tumbuh dan berkembang dan selalu berkembang. Dan luar biasanya Bapak Ibu yang saya hormati, ketika nanti kita tidak ada lagi di sini, di yayasan ini, akan ada orang yang menggantikan kita dan dia bisa bekerja lebih efektif dan efisien daripada kita karena dia memiliki sejarah pengalaman yang diambil dari cerita-cerita atau evaluasi-evaluasi kita atau kerja-kerja kita dan dia tinggal melanjutkan. Maka berbahagialah kita ketika nanti kita tidak di lembaga ini lagi, lalu atsar ya, lalu bekas-bekas kerja kita itu ada yang melanjutkan. Ketahuilah, jangan pernah sedih untuk bikin fondasi. Jangan kita merasa sedih ketika kita hanya bekerja tidak harus menjadi yang teratas dilihat orang hasilnya. Tapi ketahuilah fondasi atau sistem yang kita bangun sekarang ini itu adalah yang menjadi bisa ditempatkannya mercusuar berdiri megahnya cara kerja kita ke depan. Maka umur kita tidak akan lama. Maka harapan kita, sekalaulah nanti kita tidak di insan utama ini, akan digantikan oleh orang-orang setelah kita yang ia bekerja melanjutkan apa-apa sudah kita kerjakan. Itulah kerja profesional kita. Dan insya Allah kerja profesional seperti inilah nanti akan kita banggakan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat karena Allah, kita berharap mudah-mudahan lembaga ini tumbuh dan berkembang dan menjadi amal kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.